Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Yang saya hormati tokoh masyarakat, yang kami hormati juga pengurus masjid, Takmir Masjid Al-Buruj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saderengipun kula nyuwun ngapunten ingkang kathah, boten saged cara Jawi ingkang alus. Soale kula asli Madura nggih, asli Medunten, dadi saderengipun nyuwun ngapunten ingkang kathah boten saged mangke menyampaikan cara Jawi. Insyaallah juga bahasa Indonesia bisa dipahami semua. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Sehingga dengan ilmu Allah Ta'ala menjaga kita. Contoh sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Panjang sekali hadisnya. Suatu saat beliau habis Isya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di kota Mekah malam. Kemudian beliau mengatakan, "Kamu di sini, jangan kemana-mana. Ya, nanti akan datang orang hitam-hitam besar, tapi mereka tidak bisa mencelakakanmu." Kemudian beliau muat garis, ya, selama kamu tidak keluar dari garis ini. Benar, ya, ketika orang-orang tersebut datang, maka tidak sampai mencelakakan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena beliau manut, ya, nurut ingkang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu tidak keluar dari garis itu. Ya, para ulama mengatakan karena itu bukan garis sembarangan. Itu adalah khatus sunnah, garis sunnah. Kalau yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja itu adalah ilmu. Nah, dengan ilmu yang dipraktikkan oleh beliau, Allah jaga. Ini contoh yang kedua, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Beliau imam ahli sunnah pada zamannya, ya, dibawa oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Suatu saat beliau ibadah, tiba-tiba ada awan hitam di atas. Di atas lagi ada singgasana cahaya. Keluarlah suara, "Wahai Abdul Qadir, aku halalkan untukmu yang aku haramkan untuk yang lain." Ya, percaya Abdul Qadir, ya, aku adalah Allah katanya. Hampir percaya. Ya, aku adalah Allah, hampir percaya. Tapi ketika mengatakan aku halalkan untukmu yang aku haramkan untuk yang lain, baru beliau terperanjat maksud saya, kaget. Engkau bukan Allah, engkau musuh Allah. Enyahlah. Diusir, suruh pergi. Kemudian apa yang terjadi? Sehingga sana cahaya itu gelap, terkoyak-koyak, dan keluar suara lagi, 70 orang aku sesatkan, tapi engkau selamat karena ilmumu. Ya, karena ilmumu. Ya. Ketika ditanya,
bagaimana engkau tahu bahwa itu syaitan? Iya, karena dia telah mengatakan, aku halalkan untukmu yang aku haramkan untuk yang lain. Ya. Bismillah. Ya, ini insyaallah halal. Ya. Jadi yang haram bagi orang lain dihalalkan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal syariatnya Nabi Muhammad tidak berubah. Nah, itu. Selamat karena ilmu, karena tahu bahwa syariat Nabi Muhammad tidak berubah. Tadi Ibnu Mas'ud diselamatkan oleh Allah dengan sebab ilmu. Yaitu apa? Taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hidup ini para jemaah adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya. Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, sebagai cobaan. Ya, kepada kami kalian akan dikembalikan. Nah, ini. Oleh karena itu kepada para jemaah sekalian, kita harus menyadari bahwa hidup itu adalah ujian, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan, ya. Wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, ya. Dan kami uji kalian, ya. Kami uji kalian dengan apa? Dengan kebaikan dan keburukan, ya. Terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Kaya ujian, sehat juga ujian. Miskin juga ujian. Sehat ujian, sakit juga ujian. Semua adalah ujian. Ya. Tapi ketika disuruh memilih, ya, milih yang mana? Pundi sing ingkang panjenengan pilih, diuji diparingi napa? Sugih napa diuji paringi miskin? Pundi milih, Pak? Milih pundi? Ya, diuji kang sugih. Boten purun tiyang diuji miskin, ya. Ya. Kalau suruh milih, kaya bersyukur, miskin sabar. Milih pundi, Pak? Bu? Kaya bersyukur. Boten wonten tiyang milih miskin. Ya, tapi wonten ulama ingkang milih miskin sabar. Soalnya wonten keutamaan ini, ya. Artinya kaya ujian, miskin ujian. Sehat ujian, sakit juga ujian. Lapang ujian, sempit juga ujian. Jadi semua adalah ujian para jemaah. Ya. Nah, ujian itu disebut dalam bahasa Arab dengan fitnah. Ya, seperti dalam surah Al-Anbiya tadi ayat 35 tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian, ya. Namun fitnah juga disebut sebagai bencana. Al-Imam Al-Alusi, ya, mengatakan dalam kitab, ya, tafsir beliau Ruhul Ma'ani, makna fitnah itu bisa macam-macam, ya.
sesuai dengan kondisi dan keadaan. Bisa syirik, bisa perbuatan yang tidak ada tuntunan disebut dengan bid'ah, bisa maksiat. Ya. Itu adalah fitnah. Ya. Nah, kita diuji, diberi fitnah oleh Allah Ta'ala. Dan Allah memberikan wanti-wanti, maringi wanti-wanti. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, dalam surat Al-Anfal ayat 24 kalau tidak salah. Takutlah kalian kepada apa? Kepada fitnah. Ya, fitnah siapa? Bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja. Ya, tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, tapi juga bisa menimpa kepada orang yang tidak berbuat dosa. Contoh, misal ada di sebuah rumah anak yang terkena kasus narkoba misalkan, pasti dia kena hukuman ya oleh aparat kalau ketemu. Ketika kena, dia merasakan apa? Sakitnya, sengsaranya, sedihnya. Karena dipegang oleh kepolisian misal. Apakah hanya dia yang merasa sedih? Sementara di rumah ada ayahnya, ada ibunya, ada kakak, ada adik. Dia tidak hanya dia sedih, tidak hanya dia yang malu. Siapa yang kena narkoba? Oh, fulan. Anaknya siapa? Anaknya bapak si A, bapaknya kena. Anaknya ibu si B, ibunya kena. Itu loh adiknya, kakaknya kena. Ya. Itu loh kakaknya dia, adiknya kena. Artinya apa? Firman Allah, ya, takutlah kalian kepada bencana yang tidak berakibat kepada orang yang berbuat zalim saja, tapi juga bisa berakibat kepada yang lain. Ini para jamaah. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yaghzu jaisunil Ka'bah, fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Ya, faqalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Ketika pasukan tersebut berada di sebuah tanah lapang, Allah hancurkan semua dari pertama sampai terakhir. Ya. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa dimusnahkan, dihancurkan semua dari yang pertama sampai terakhir? Padahal ada orang yang cuma jualan di situ, ya, atau ada orang yang tidak bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah." Apa kata Nabi? Semuanya dihancurkan, kena bencana, baik yang berbuat dosa dan yang tidak, asalkan ada di situ, tapi nanti dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Hadis muttafaqun alaih dari Bunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini artinya para jemaah, kalau ada sebuah perbuatan dosa, ya, maka yang terjadi adalah apa? Bencana ketika turun tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat dosa saja. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa khatnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami buka barokah dari langit dan bumi. Tapi mereka telah mendustakan Allah sehingga kami adab mereka. Barokah dari bumi berupa air hujan. Insyaallah, alhamdulillah, membuat kota Jombang barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bukankah di sebagian tempat ada yang sampai banjir?
Yang berbuat dosa tidak semua, hanya beberapa orang, tapi bisa kena dampaknya para jamaah. Ya. Nah, oleh karena itu kajian yang diminta untuk membahas fitnah, syubhat dan syahwat. Ya. Fitnah, syubhat dan syahwat. Fitnah ini para jemaah bisa apa saja. Intinya fitnah itulah sebuah keburukan, bisa kesyirikan bentuknya, bisa perbuatan bid'ah bentuknya, bisa perbuatan maksiat. Karena memang sumbernya 3 itu. Ya. Itu. Peperangan, kekacauan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Nabi menjelaskan kepada kita ya dalam sebuah hadis, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan 'uda. Fa ay qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda wa ay qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta ta'udal qulub ala qalbain qalbin aswad murbaddan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Nabi bersabda, fitnah itu ditawarkan kepada hati sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai, seperti anyaman tikar. Ya. Jadi fitnah itu ditawarkan kepada hati manusia. Jadi kita semua di sini tidak pilih, ya, berapapun usianya, kalau anak kecil masih belum mukallaf, kena fitnah. Terkena fitnah. Tapi nanti penjelasan apa fitnah itu ya. Ditawarkan sedikit demi sedikit ya, seperti anyaman tikar. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda putih. Dan hati siapa saja yang menolak akan ada di atasnya noda hitam. Hingga hati terbalik ya, kalkuzi mujakhiyan, seperti belangan terbalik. Ini tidak terbalik. Karena gelas ini tidak terbalik, maka bisa dilihat air bisa masuk ke dalamnya. Ini gelasnya bersih. Airnya juga bening, putih bersih, siap diminum ya. Seperti ini, bismillah ya. Contoh saya haus, Pak. Ngapunten ya. Ya, jadi kalau putih begini bisa terima air dan bisa diminum dan bersih. Ah, mbok menawi niki diwalik ngoten, gelasipun kotor, nuwun sewu, wonten letonge sapi, misale, nggih. Terus kewalik. Napa saged diparingi tuyuh? Mboten saged. Seandainya diparingi tuyuh ten mriki, ya, belepotan kali letonge sapi. Napa wonten sing purun ngunjuk toya niki? Mboten wonten. Soalnya napa? Kotor. Nah, hati itu bagian apa? Bagian gelas. Air bagikan ilmu. Nah, itu. Sehingga dia bisa diminum, membuat badan sehat, segar. Ketika dia haus, tidak sampai kekurangan cairan. Nah, ketika orang haus, kekurangan cairan, ya, sing wonten gelase kotor, belepotan kali letonge sapi. Ya. Terus dituangi tuyuh. Kula yakin boten wonten tiyang purun ngunjuk gelas sing belepotan kotoran nih letongane sapi. Ya. Meskipun piyambakipun perlu mesti nyoba napa goleki sing lintu. Itu, Pak, ya. Nah, gelas ini adalah hati. Air itu adalah ilmu, nasihat. Lek pun kualik, boten sakit tuyo melebet kalian gelas. Kalau hati yang terbalik, nasihat enggak masuk, Pak. Dibacakan ayat enggak masuk. Dibacakan hadis nggih boten purun. Apa iku? Ya, niku. Nah,
Hati terbagi jadi dua. Hati yang hitam terbalik, kalkuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron illa ma asyraba min hawa. Ketika hati terbalik yang hitam itu ada konsekuensinya, ada akibat. Napa akibatipun? Boten saged memisahkan, membedakan pundi sing leres, pundi sing salah. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Tidak mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari yang mungkar. Nuwun sewu, Pak. Napa wonten tiyang sakniki lek ningali ya, cah wadon, cah wedok boten ngagem napa? Boten ngagem jilbab. Nggih. Terus celonone tinggi. Ya, ada orang yang bilang bupati. Bukan dari saya ini, bupati. Apa bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Cah wadon nggih, rok pendek. Sakniki kula tanglet kalian Bapak Ibu sedaya. Napa wonten tiyang sakniki ningali cah wadon, cah wedok nggih, ngagem rok pendek, terus wonten tiyang jaler sing ningali seneng napa senep? Kula takut tanglet nih. Seneng napa senep? Kakean sing seneng, waduh rek ngoten. Lah niku fitnah, Pak. Niki contoh. Nggih, niku. Nah, kewalik, terbalik. Seharusnya apa? Loh, kok begini? Kamu kan muslimah, Nak. Kamu kan muslimah, Dek. Awakmu kan muslimah. Kok nganggo kelambi kok yo ngono gitu. Seharusnya begitu. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Katakanlah wahai nabi kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan kepada kaum muslimat, mukminin, mukminat agar menjulurkan jilbabnya. Ya, mukminat maksud saya, bukan mukminin. Mukminin laki-laki. Menjulurkan jilbabnya. Nah, saya ingat, Pak, ya, terkait hadis ayat ini, waktu saya diminta dan diundang ngisi pengajian, ya enggak jauh, Pak, di Cina, di Beijing. 2 kali saya diundang oleh Atase Pertahanan. Nah, waktu itu istri dari Atase Pertahanan itu tidak pakai jilbab. Ada yang datang dari Amerika, orang Indonesia, datang ikut ngaji. Pak Ustadz, apa hukumnya jilbab? Kok langsung tanya begini? Ya, nah, tiang istri wakil Atase Pertahanan itu boten ngagem jilbab namung kudung. Saya muter-muter dulu, baru saya sampaikan. Coba buka surat Al-Ahzab, ayat berapa itu? Coba baca. Nah, ibu niku mocone fasih, pinter maca Quran. Dawuhe ngaten. Wah, ada Pak Ustaz ya. Jilbab ternyata ada di Quran. Kula niki tiyang santri, keluarga pesantren. Niki kula saged nggih ngaos Quran. Pinter memang fasih bacanya, tapi saya enggak tahu kalau ada ayat masalah jilbab di Quran. Nah, niku. Ya, artinya apa? Memang tidak sedikit ya orang yang berbuat salah ya. Boten ketik tiang sing salah sebabipun napa? Boten pirsa, ya, tidak tahu. Karena tidak paham. Ya. Karena boten paham. Kuatah niku, banyak sekali. Nah, oleh karena itu wonten ing majelis ilmu tujuan ini pun ya supados tiang-tiang kaum muslimin saged mengerti dan paham bagaimana Al-Qur'an tidak hanya sekedar dibaca. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hidup ujian. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kami uji kalian dan kebaikan keburukan sebagai fitnah, sebagai ujian. Nah, jadi fitnah itu artinya banyak, ujian. Kemudian juga artinya adalah kesyirikan. Ada juga perbuatan maksiat. Ya. Gitu. Dan para ulama membagi fitnah menjadi 2. Tadi saya lanjutkan hadisnya. Kalau orang itu hatinya
hitam terbalik, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Tidak bisa mengenal yang baik, tidak bisa mengenal yang buruk. Sehingga lek wonten cah wedok, cah wadon boten ngagem jilbab, nggih, ketahuan kelihatan auratnya, seharusnya lho awakmu nduk kok kelambian koyok ngono. Tapi apa? Kok yo seneng yang ngelihat. Itulah fitnah. Ya, kenapa? Karena hatinya terbalik. Seharusnya melihat seperti itu dikasih tahu dan dinasihati malah seneng. Nah, ketika ada orang tutup auratnya, wah apa iki? Koyok kelambi kok koyok ngono gitu. Ya. Macam-macam. Kenapa? Karena hati terkena fitnah tadi, terbalik para jemaah. Tapi hati yang putih, la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardh. Tidak akan berpengaruh fitnah apa saja selama bumi masih tegak. Nah, dalam hal ini fitnah dibagi jadi dua, syubhat dan syahwat. Ya, pernah ya Abdullah bin Mas'ud mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadza sabilullah. Ya, thumma khatta khututan an yaminih wa an shimalih wa ala kulli sabilin ya syaitanun yad'u ilaih. Thumma ta'ala qaula ta'ala hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Rawahu Ahmad. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, suatu saat Nabi membuat garis lurus ya dan mengatakan hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Kemudian membuat garis yang banyak di samping kanan, garis lagi. Samping kiri, garis lagi, banyak. Wa ala kulli sabilin syaitonun yad'u ilaih. Dan setiap garis, setiap jalan ini ya, ada setan yang mengajak. Lalu baca firman Allah, inilah jalanku yang lurus, ikuti, jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang bisa memecah kamu dari jalan Allah. Nah, jalan yang banyak yang samping kanan ini dan kiri namanya fitnah. Yang kanan subhat, yang kiri syahwat. Nah ini ya. Apa subhat? Rancu. Apa maksudnya? Segala sesuatu yang bisa merusak keyakinan. Nah ini. Segala sesuatu yang bisa merusak keyakinan. Contoh, ya Islam iku le bener, namung ra Islam tok sing bener. Sing liyane ya padha, cuman dalane gak padha. Ah itu, Pak. Lah niku. Akhire kuatah nggih sakniki terutama lari-lari nem. Apa Islam? Memang benar tapi tidak dia sendiri yang benar. Napa akibatipun? Kuatah sakniki lari-lari nem sing pun murtad medal saking agama Islam. Karena nopo? Subhat, kerancuan niku. Itu yang banyak terjadi. Belum yang lain, kelompok-kelompok Islam yang macam-macam sampai mengkafirkan saudaranya. Ya. Itu kena apa? Kena subhat. Pemikiran-pemikiran yang salah. Kalau pengaji apa niku? Singidan. Kajian singidan. Boten wantun terbuka kaya ngeten iki. Niki terbuka. Sinten mawon monggo, monggo kersa. Lenggah ten mriki monggo. Nah, sakniki jenengan sing mirengi, mangke monggo. Pak Ustad, sampean awakmu salah Pak Ustad, monggo. Nah, niku pengajian terbuka nih. Ini para jemaah, ya. Nah, kita kupas fitnah, subhat dan syahwat. Subhat itu apa? Segala sesuatu yang bisa merusak keyakinan. Ya. Syahwat itu apa? Segala sesuatu yang bisa membuat orang lemah untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah dan semangat untuk berbuat maksiat. Nah, dua-duanya subhat dan syahwat itu bisa dilihat di sini, Pak, bisa diakses. Makanya ini saya kasih nama setan gepeng. Setan gepeng. Sakniki napa mawon wonten ten mriki. Nggih. Kapan monggo ten pundi mawon saged bikak mriki. Wonten sing uda, wonten sing wonten wis macam-macam.
Nah itu. Namung iman sakniki sing jadi napa? Taruhannya untuk menahan diri tidak sampai melihat ini. Ini di sini ada semua. Syubhat dan syahwat para jemaah. Nah, kalau syubhat itu biasanya kelihatannya indah. Kelihatannya mas mantep, cakep, bagus. Nah, itu. Tapi tertipu. Di balik itu ada berbagai macam yang bisa merusak keyakinan sehingga gampang tiang murtad ya. Coba jenengan pirsani ya. Kula saged napa pernah melihat seorang perempuan nih makan babi, Pak. Dahar babi, mangan babi crispy, maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Napa bapak-bapak wonten sing ada yang pernah tahu? Minimal pernah dengar ada ya? Ya ada, karena memang viral. Sekarang tuh gampang. Ya, itu adalah apa? Syubhat. Ada yang keluar dari agama Islam. Saya nih keluar dari agama Islam. Tidak malu-malu. Ya, seharusnya malu. Udah urat malu sudah putus. Ya. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Inna min kalamin nubuwatil Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian yang pertama kali dikenal manusia, kalau enggak punya malu, lek awakmu ra duwe izin, wis sak karepmu kate lapo niku. Ya, kalau enggak punya malu silakan berbuat sama mau telanjang, udo untuk dalan, ayo silakan. Itu makanya. Nah sekarang itu banyak terjadi. Coba jenengan sedaya pirsani ya. Ramadan kala wingi ten dalan-dalan kuwatah tiyang sing boten poso. Leres Pak, Bapak pirsani nggih. Wah banyak. Pada boten poso, Pak. Ya boten apa? Boten sungkan. Berani terang-terangan. Kati lapo awakmu, aku ngerokok sampai ngoten. Ya. Yo dibendung yo pasti tukaran. Ya, diomongi mesti lebih galak lagi tuh. Cuman bisa mengingkari dalam hati. Jangan sampai hatinya tidak, Pak. Harus ada ya Allah gitu. Harus ada ngeres wonten manah mriku. Kudune wonten ngeres. Lek wonten kemungkaran manahipun boten ngeres, manahi boten mengingkari, niki dipertanyakan. Bagaimana? Niki. Tiang kathah boten salat. Tiang kathah boten ngagem jilbab. Ten manah para jemaah. Itu kenalah syubhat. Ya, syubhat. Jadi syubhat itu bisa merusak keyakinan seseorang. Nah, syahwat bisa membuat lemah orang berbuat taat, senang berbuat dosa. Nah, syahwat itu ada 3, Pak. Ya. Ada 3 ta. Harta, tahta, tunggalipun napa? Tunggalipun napa, Pak? Wanita. Bapak-bapak kok boten jawab, napa boten? Wanita 3 ta, harta, tahta, wanita. Ada anak muda ya, anak muda ngajar. Ustaz, saya insyaallah enggak kena fitnah wanita. Awakmu. Ya. Nabi saja bersabda apa? Ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'alar rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berat untuk laki-laki dibandingkan dengan fitnahnya katanya orang Arab perempuan, ya, fitnah perempuan. Itu. Ya. Orang Arab enggak bisa bilang pa, Pak, ya. Itu. Fitnah perempuan. Itu. Ada seorang tabi'in umurnya 80. Piyambakipun uto. Namanya Sa'id ingkang asma Sa'id Ibnul Musayyib. Ya, wonten sing maca Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah. Beliau mengatakan apa? 80 tahun nun sewu napa sing hadir mriki Bapak-bapak wonten ing siswa 18 tahun? Wonten? Masya Allah, alhamdulillah Pak. Niki bonus Pak nggih. Bonus. Soalnya
Kanjeng Nabi pun dawuh sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Nah, niki. Kalau sudah 70 ke atas bonus. Alhamdulillah Pak mugi-mugi jenengan barokah nggih umuripun. Bertambah sehat, barokah. Nah, amin ya rabbal alamin. Nabi kang dawuh khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, rawahun Nasa'i. Sebaik-baik manusia itu umurnya panjang, amal ibadah perbuatannya tambah baik. Alhamdulillah panjenengan tasik wonten ten masjid, sobo ten masjid. Justru ketika sudah bertambah usia di masjid. Sa'id bin Musayyib 80 tahun, buta. Apa yang beliau katakan? Yang paling aku takuti adalah fitnah wanita. Loh, saestu kok nggih kuwatah tiyang pun sepuh yuswahipun lek ditingali pun sak monten usiane ditangleti kali polisi. Apa sebabnya? Karena mencabuli anak perempuan. Nggih wonten, Pak. Kok kathah sakniki. Naudzubillahi min dzalik. Nggih. Jadi fitnah perempuan, makanya dikatakan kullil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakanlah kepada wanita laki-laki beriman agar menundukkan sebagian pandangannya. Karena fitnah wanita banyak sakniki kuatah ingkang asma napa? LKMD. Napa niku LKMD? Lamaran keri meteng dhisik. Ngono niku. Wonten apa boten wonten? Wonten, Bu, nggih. Nggih, niku. Ya. Kalau kata orang Madura apa itu? Married by accident nggih. Terus tiyang Madura married by accident nggih. Mumpung Madura pundi niku. Ya. Kathah. Terus boten sungkan. Lah biasa. Ya, mulai sering Pak Ustadz. Ini anak mau menikah, terus gimana? Dulu kebetulan yaitu ya bapaknya itu ibunya sudah hamilan duluan, baru setelah hamil kawin, sehingga gak bisa jadi wali karena anak perempuan, kan repot. Nggih, Pak penghulu nggih repot lagi piye jenenge kok A binti B, tapi ternyata hasil perzinahan. Niku. Nanti kok kuatah sakniki. Nggih. Tuh gara-gara fitnah perempuan. Maka apa solusinya? Ya jangan sampai pergaulan bebas. Nggih, ibu-ibu nggih. Ibu-ibu sing nglahiraken ya putri ini, ibu-ibu sedaya yang membesarkan, merawat ya, bapaknya juga yang membiayai. Umur 17, 18 dibawa orang semaunya, dizinai semaunya, hamil, kemudian apa? Minta pertanggungjawab. Apa yang diterima? Ditempeleng, ditampar, dipukul, ngelawan sedikit, disikat lagi, ngelawan lagi, dibunuh. Bingung untuk mau dikemanakan? Dibakar. Setelah itu dibuang. Kula tanglet kalian sederek sekalian, wonten napa boten? Ngoten niku. Ada tidak, Bu? Betul, Bu? Mau anaknya begitu? Tentu kita akan mengatakan 1000 kali tidak, ya Allah. Ya. Oleh karena itu minta pertolongan kepada Allah. Ibu-ibu nggih. Itu minta kepada Allah taala. Ayo nak, tutup auratmu, jaga pergaulan. Kalau ada laki-laki datang, kasih tahu dia, kalau engkau berani nikahi, kawini aku. Ojo mbok nggawa dhisik, dikawin dhisik, sak mari nikawin, sak karepmu digawa ning ndi wae. Gitu. Ini belum dikawin sudah dibawa ke mana? Malah ibunya dan bapaknya senang. Alhamdulillah anakku wis payu. Belum dikawin wis ngomong payu. Itu. Ya, fitnah apa? Fitnah perempuan katanya orang Arab. Bapak Ibu sekalian, ya, tolong ini menjadi perhatian kita
agar kita tidak menyesal, ya. Dan kepada mereka yang menzinai anak orang, hati-hati. Anakmu kelak akan dizinai, kata Imam Syafi'i, lebih rendah harganya daripada yang telah kau perbuat untuk anak orang lain. Dulu ada pemuda datang kepada Nabi, ya Rasul, saya izin mau berzina. Izin kepada Nabi. Terus para sahabat udah mau marah. Tapi Nabi membiarkan. Bertanya, kamu mau enggak kalau ibumu dizinahi? Ya tidak mau ya Rasul. Mau enggak kalau adik perempuan atau kakak perempuan dizinahi? Enggak mau. Iya sama. Orang lain juga sama. Ya. Masa nak kisah karepe dhewe, Pak. Gak melok napa? Gak melok ngerawat, gak melok bandani. Sudah digawa terus sak karepe dhewe. Mau diginingan gitu. Ingat, kalau engkau menzinai anak seseorang, suatu saat anakmu akan dizinai dengan yang lebih hina. Itu perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, ini fitnah. Fitnah wanita pada zaman sekarang banyak sekali. Ya, baik itu terutama datang dari perempuan itu sendiri atau juga dari laki-lakinya. Monggo Bapak Ibu, engkang kawula mulyakaken, hati-hati sakniki, ya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Allah ingkang dawuh ten Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Padahal kita punya anak perempuan 3, ya, sampai mereka menikah, itu nanti insyaallah dengan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan saya dapat hadisnya, ya. Ini penting ini supaya nanti yang punya anak perempuan 3, ya, ya. Ini saya bacakan hadisnya para jemaah. Ya. Man ala thalatha banat yakfihinna wa yarhamuhunna, ya, wa yurafiq bihinna fa huwa fil jannah. Atau qala ma'i fil jannah. Hadis, ya, dari Jabir bin Abdullah, ya. Barang siapa yang merawat, membiayai 3 anak perempuan, ya, mencukupi mereka, menyayangi mereka, lembut pada mereka, maka dia akan di surga atau akan bersamaku di surga. 3, ya. Para jemaah, itu keutamaan. Sehingga jangan biarkan anak-anak perempuan kita, bismillah, jadi korban laki-laki hidung belang, ya. Padahal hidungnya enggak ada belangnya. Hidung belang. Ini. Dan jangan sampai anak-anak perempuan kita juga menjadi sebab laki-laki lain terjerumus ke dalam dosa. Oleh karenanya, ketika orang yang berzina sudah pernah beristri, bersuami, dirajam. Tapi yang merajam bukan Pak RT, bukan apalagi takmir masjid, tapi harus penguasa. Dirajam. Dirajam itu dilempar sampai mati. Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali, dipisahkan. Itu. Boten diarak, boten. Ya, itu. Ini para jemaah. Oleh karena itu mari yang pertama bagi kita yang memiliki anak perempuan, hati-hati. Selalu ingat sabda Nabi, kalau 3 punya anak 3 perempuan, dirawat sampai besar, sampai menikah, insyaallah dijamin tadi dengan surga. Ya, tentu juga harus mengerjakan yang lainnya, jangan hanya itu saja. Yang kedua, fitnah harta. Ini ada dalam satu hadis, ya, Nabi bersabda,
madhibani ja'iani ya ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi rawahu Abu Dawud. Madhibani ja'iani ya, tidaklah dua serigala lapar ya, ursila fi ghanamin yang dilepas kepada seekor kambing bi afsadalaha lebih berbahaya ya. Dengan apa? Min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Tidak lebih berbahaya dibandingkan bahayanya orang yang tamak serakah kepada apa? Harta dan kedudukan ya, harta dan tahta. Bahaya pada apanya? Lidinihi ya. Jadi orang yang serakah ya, tamak sama harta dan tahta itu bahayanya kepada agamanya jauh lebih besar dibandingkan bahayanya dua ekor serigala lapar yang dilepas kepada seekor kambing. Jangankan dua serigala lapar, satu ekor serigala tidak lapar dapat kambing habis dikoyak-koyak. Urusan dimakan nanti, urusan nanti. Ini sudah dua serigala lapar pula. Ya. Kemudian dilepas kepada seekor kambing. Jadi apa kambing itu, Pak? Terus napa? Lek wonten napa serigala? Ya, basa Jawi napa, Pak? Serigala niku. Nih. Kalau ada dua serigala lapar, dilepas seekor kambing, habis. Bahaya. Nah, bahayanya orang yang tamak kepada harta dan tahta kekuasaan, ya, bahaya kepada agamanya jauh lebih besar dibandingkan bahayanya dua serigala tadi. Ya, dan sekarang bisa kita lihat itu, ya. Untuk mengejar kekuasaan harus mengeluarkan harta. Hartanya dapat mana? Dapat utang. Tahtanya enggak kecapai, orangnya apa? Mati ya, telentang. Gitu. Nah, banyak orang-orang ya enggak jadi ini, enggak jadi itu, stres. Gila. Gitu. Gara-gara apa? Tamak kekuasaan. Kalau sudah dapat kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan. Itu. Ini. Ya. Nah, makanya syahwat 3 ta. Harta, tahta, wanita. Lah niki ya yang harus menjadi perhatian kita, fitnah, syahwat dan syubhat. Syubhat itu akan merusak keyakinan, syahwat akan melemahkan kita untuk taat dan mudah untuk berbuat dosa dan maksiat. Di mana syubhat itu ya bisa apa? Sumber tadi bisa syirik, bisa bid'ah, bisa maksiat. Nah, kalau syahwat juga 3, harta, tahta dan wanita. Nah, mari untuk menjaga kedua-duanya dengan apa, Pak? Dengan ilmu dan sabar. Syubhat dihadapi dengan ilmu. Syahwat dihadapi dengan sabar. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kemudian kami jadikan ya sebagian mereka sebagai pemimpin agama. Ketika mereka apa? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Ada yang bawa mushaf terjemah atau bawa digital, silakan dibacakan ya. Surat As-Sajdah ayat berapa ini? 24. Nah, tolong dibaca Mas kacamata. Ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini terakhir kita bahas terkait dengan solusinya apa untuk menghadapi fitnah berupa syubhat dan syahwat. Ya. Tolong dibacakan terjemahannya surat As-Sajdah ayat 24. Ya, yang dapat terjemahannya silakan. Ya, silakan. Tafadhal.
Jadi dari ayat ini ya Allah berfirman, kami jadikan para pemimpin dari mereka yang menggunakan petunjuk kami, yahduna bi amrina, menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman. Ya. Yahduna bi amrina lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kepada ayat kami mereka yakin. Yakin itu ilmu. Makanya kata Ibnu Taimiyah, bis-sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid-din. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama. Nah, sabar untuk menghadapi syahwat. Ya. Yakin untuk menghadapi syubhat. Orang kalau sudah berada dalam keraguan, dia berada di persimpangan jalan. Ya. Harus diangkat keraguan dengan ilmu. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa diangkat dengan keraguan. Sebaliknya asyakku yazulu bil yakin. Yakin tuh ini saya berikan contoh ya. Ini air ya. Saya masukkan sini. Ya. Kalau ini air bergerak, ini takut tumpah. Ini bergerak, ini namanya taharrokal ma, air bergerak. Tapi ketika air itu diam begini atau seperti ini diam, aikonal ma'u. Aikona dia kata yakin. Yaitu apa? Al-itmi'nan, itma'annal ma', tenang. Ya. Jadi kalau yakin orang itu akan tenang, karena al-ilmu yufidul yakin. Ilmu memberikan keyakinan. Yakin maksudnya ketenangan. Tenang kita, Pak. Ya, mau pada apa tenang, kita tahu ilmunya. Dijaga sama Allah. Tadi buktinya dijaga dengan ilmunya Ibnu Mas'ud, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, dengan ilmunya tenang. Tuh. Mau subhat apa-apa pun tenang. Ada orang, wah nanti mau terjadi hari kiamat, ayo kita bedol deso. Pun wonten sing sak desa niku pun pindah sedoyo. Kuatir wonten kiamat. Ada juga kiamat tahun 2012. Sekarang berapa tahun? 2025. Mana enggak ada, sudah bikin bunker ya, mau bikin program ya, yaitu programnya Mas Elon mau ke Mars. Lek Jombang Mas Elon, lek ten Amerika Elon Musk. Lek ten Jombang Elon Musk, wonten sing wonten apa? Mas Elon. Itu sudah mau bikin, siapa mau pergi ke Mars? Wow, Mars batuk mau. Ya, itu kalau apa? Karena syubhat, enggak punya ilmu, Pak. Bingung. Ada ini ke sana, ada itu ke sana. Tapi ilmu insyaallah tenang. Itu syubhat dengan ilmu. Syahwat dengan sabar. Syahwat dengan sabar. Itu. Ya. Sabar menghadapi wanita, tahta dan harta. Itu para jemaah. Makanya kata Ibnu Taimiyah, ya, bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fid-din. Dengan sabar dan yakin diraih kepemimpinan dalam agama. Ya, imamatu fid-din ya. Kalau imamatu fiddin itu jama' ya, wa ja'alna minhum a'immah imamatu fiddin. Kalau mufradnya imamuddin. Lek tiyang Jombang ngandani napa? Mudin. Ya. Nah, kalau mudin itu maksudnya imamuddin. Imamuddin harus apa? Memiliki al-yakin was-sabr. Yakin itu ilmu sehingga bisa menghadapi berbagai macam tantangan berupa syubhat, kerancuan yang bisa merusak keyakinan orang sampai pada akhirnya orang keluar dari Islam alias murtad pun kathah niku punan. Ya, liberalisme, diubek-ubek agama Islam itu. Ya. Apalagi yang namanya syahwat. Wah, kita keluar dari masjid sudah keleleran. Wanita terbuka auratnya ya, dan semuanya. Nah, itu harus dengan sabar, ya. Nah, sehingga apa bisa menjadi imamuddin ya, imamun kabirun fi masjidin sagirin ya. Ada yang mengatakan imam besar di masjid yang kecil, enggak ada masalah ya, itu para jemaah ya. Nah, ini penting untuk menjadi perhatian kita menghadapi syubhat dan syahwat. Apa syubhat dapat dengan apa? Dengan al-yakin, dengan ilmu, belajar tauhid, belajar akidah, belajar ibadah, belajar akhlak ya.
Ada untuk pelajaran akidah, al-aqidah al-wasithiyah, al-aqidah at-tahawiyah, ada tauhid, ya, tauhid dan macam-macam. Tentang ibadah, ada kitab Umdatul Ahkam, ada kitab Bulughul Maram, tentang akhlak, ada Tazkiyatun Nafas, banyak. Sehingga Masjid Al-Buruj, ya, Al-Buruj itu ya, bintang yang sangat tinggi, sehingga mudah-mudahan juga sesuai dengan namanya bisa menjadi bintang bagi para jemaah, ya, bintang kejora, dan bermanfaat insyaallah. Demikian para jemaah, udah berapa 1 jam kurang lebih ya saya bicara, dan sekarang gantian jemaah, silakan barangkali ada pertanyaan atau ada Pak Ustadz ini salah, yang benar begini, silahkan. Monggo kerso, ya, Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silahkan. Atau mas-masnya dulu, silahkan. Ya monggo Pak, nggih. Nggih, Pak. Batasnya? Iya, Pak. Iya. Batasnya ketika kita sudah lepas kewajiban. Dan lepas kewajiban itu niku lek pun simah dibekto kalian tiang jaler, nggih, suaminya. Ya itu. Nah, itu maka kita sudah lepas dari tanggung jawab memberikan nafkah tadi. Ya. Adapun nasihat sebagai orang tua ketika anak punya persoalan, punya masalah, tetap untuk memberikan nasihat. Tapi tanggung jawab dalam pengertian memberikan nafkah, merawatnya, ya, untuk keberlangsung hidupnya lepas ketika pun simah, sudah keluarga, ya, sudah punya suami. Bagaimana? Kalau sudah pisah, ya, sudah cerai maksud saya, ya, maksudnya Bapak, maka anak kita tetap menjadi tanggung jawab kita. Bahkan kalau yang laki-laki, ya, seandainya dia sudah keluarga, pun sima, pun keluarga, wonten nopo cucu, ya, niku tanggung jawab. Seandainya anak kita laki-laki tidak mampu, sudah berusaha atau malas kerja, mentang-mentang mbae sugih. Nah, sebagai kakek kita tetap punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Wa 'alal maulud, ya, atas kewajiban pada orang yang punya anak untuk memberikan rezekinya dan juga pakaiannya. Siapa punya anak? Bukan hanya bapaknya saja, tapi juga kakek. Dan kakek disebut bapak sebagaimana dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Adapun dinding yang meroboh itu milik kedua anak yatim yang ada di kota itu, dia roboh, dibangun sama Nabi Musa dan Khidir, Nabi Khidir. Ada bilang nabi, ada bilang wali, ya. Kenapa? Karena di bawah itu ada harta simpanan anak yatim. Kalau dibiarkan roboh, harta itu bisa diambil orang, hilang. Tapi Allah jaga, ya, harta itu melalui kedua nabi ini. Apa alasannya? Wa kana abuhuma sholiha. Karena bapaknya orang soleh. Bapaknya soleh. Ya, bukan bapaknya namanya soleh, bapaknya orang yang soleh. Lihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi. Ternyata yang dimaksud bapak ini kakek ke-7 sampai ke-7. Nah, itu bermanfaat bagi anak cucu. Nah, ini sehingga kita sebagai ayah punya tanggung jawab sampai ke bawah. Demikian, Pak, ya. Allahu a'lam bishawab. Monggo sing lintu yang lain silakan. Jangan kalah sama beliau, senior kita sudah memulai membuka pintu kebaikan. Masa kalah sama beliau? Ya, silakan. Hukum orang yang menyentuh wanita bukan mahram, ya. Ya tentu saja tidak dibenarkan, ya. Bahkan berdua yang bukan mahramnya tidak boleh, apalagi sampai menyentuh. Nabi bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin, ya.
illa ma'adi mahramin. Tidak boleh seorang wanita berduaan dengan laki-laki kecuali ada mahramnya, ya. Kemudian juga hadis tentang Nabi tidak pernah bersalaman, ya. Itu. Saya carikan hadisnya, ya. Nah, ini para jemaah. Kalau masih bisa dibacakan hadisnya, kita bacakan, ya. Nabi bersabda, "Inni la usafihun nisa. Innama qawli li mi'ah imra'atin ka qawli limra'atin wahidatin." Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan perempuan. Nah, itu, ya. Tidak bersalaman. Ketika bai'at, Nabi tidak menyentuh dengan wanita, ya. Kemudian hadis tentang ancaman, ya, bagi orang yang menyentuh wanita seperti apa? Ditusuk kepalanya dengan jarum dari api neraka, ya. Ditusuk kepalanya dengan jarum dari api neraka, ya. Itu. Bagi orang yang menyentuh wanita dengan sengaja, ya, sama dengan, ya, ditusuk dengan jarum yang terbuat dari api neraka. Demikian. Teman, hadisnya belum bisa saya carikan. Ya, yang lain silakan. Ya, tafadhol. Iya, iya. Iya. Ini pertanyaannya ibu-ibu ngeres ini. Tapi ibu-ibu itu setuju ya dengan adanya poligami? Oh. Ya. Saya pernah tanya, ada orang bilang, "Saya setuju Pak Ustadz poligami itu, enggak masalah, silahkan. Asalkan bukan suami saya," gitu. Itu ya, itu ibu yang pinter. Kalau ibu-ibu nolak, berarti nolak apa? Nolak ayat, ya, nolak ayat. Ya. Sementara di dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, ya, Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Ini karena yang bertanya ibu-ibu, saya tidak khawatir menjawab. Kalau yang tanya bapak-bapak, khawatir nanti pulang jadi berantem. Ya. Berhubung yang tanya ibu-ibu, saya senang sekali ini, ya. Jadi ibu-ibu jangan sampai nanti salah paham karena yang tanya ibu-ibu. Allah berfirman, tolong Bu dibuka dalam surat An-Nisa. Saya tahu Ustaz. Ya, kalau tahu kenapa enggak terima? Ayo. Ya, lihat, ya, fankihu, ya, ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Surat An-Nisa pada ayat yang keempat, ya, An-Nisa ayat 4. Nikahilah oleh kalian, fankihu ma toba. Toba itu apa? Yang menarik. Ya, menarik. Ya, maaf ibu-ibu ya, karena ibu yang tanya. Yang menarik apa? Ya, dia lepas daripada yaitu syahwat. Dalam pengertian memang keinginan laki pada wanita. Seperti dalam surat Al-Imran, zuyyina lakum, ya, zuyyina lakum hubbus syahawati minan nisa, ya, wal banin wal qanatiril muqantarati, ya, minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Surat Al-Imran, ya. Ibu-ibu tolong dibuka, tadi An-Nisa, sekarang Al-Imran, ya. Tolong kepada bapak-bapaknya untuk membacakan. Zuyyina linnas, ya, syukron. Zuyyina linnas, ya, hubbus syahawati minan nisa. Tolong dibaca. Zuyyina linnas, hubbus syahawati minan nisa. Syukron, barakallahu fiik. Ya, tadi saya salah bacanya, ya.
zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, ya, wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah, dan seterusnya. Silakan bacakan artinya. Ya. 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 Memang dijadikan indah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Syahwat bacanya. Telah dijadikan indah pada manusia hubbu, kesenangan, syahwat dari keinginan, ya, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, ya, wal harth, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan, ya, kesenangan beliau al-itr, minyak wangi, wan nisa, dan ya, perempuan. Ya. Nah, terkait dengan masalah menikahi wanita, poligami, ayat sudah jelas. Tapi Allah mengatakan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut, jangan kawin lagi, satu saja. Bukan takut sama istri, bukan takut sama mertua, boten, tapi takut tidak adil. Nah, itu. Adil di sini dalam hal apa? Dalam hal al-qismah, pembagian. Bagi pembagian harinya atau pembagian, ya, nafkahnya. Tapi untuk urusan tidak adil dalam hati memang tidak bisa. Bisa jadi, ya, meskipun ibu sebagai istri tua, satu istri muda, ya. Istri tuanya umur berapa? 50. Istri mudanya umur berapa? 48. Ya, itu sama-sama tua sebenarnya. Enggak ada yang muda. Itu. Makanya ibu-ibu senangnya cari yang tua-tua gitu. Enggak apa-apa gitu. Sehingga tidak ada istri tua sama muda, sama-sama istri tua. Tapi faktanya tidak demikian. Tetap, ya, istri pertama tua umur 45, yang kedua umur 49, tetap, ya, berantem gitu. Ya. Nah, kalau khawatir tidak adil, satu. Gitu. Kalau takut tidak bisa adil, satu. Nah, kalau tidak adil nanti tentu saja ibu-ibu ancamannya berat, ya, ancamannya berat. Dan kalau tidak bisa adil karena memang kondisi dan keadaan, jangan maksakan memang. Karena masalahnya, ya, tidak bisa dipungkiri kemampuan finansial orang yang punya istri lebih dari satu itu lebih kepada kemampuan finansial. Itu. Ya. Nah, kecuali karena itu haknya istri-istri, ya. Istrinya bilang, oh, enggak apa-apa mas, kamu enggak ngasih nafkah sama saya, duit, yang penting nafkah yang lain, saya punya kok duit banyak, boleh, enggak masalah. Itu namanya at-tanazul 'anil huquq, ngalah atas haknya, boleh, ngalah hak boleh, ya. Itu. Yang istri tuanya, enggak apa-apa mas, kamu di sana saja, yang penting saya dapat duit, ya, gitu. Ya, boleh juga, karena ngalah atas hak. Tapi kalau dua-duanya tidak mau mengalah atas haknya, tetap hak harus beli, maka itulah yang namanya keadilan, ya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut enggak bisa adil, satu. Ya. Dan urusan hati dalam ayat yang lain enggak bisa orang itu adil, pasti ada kecenderungan demikian, ya. Jadi ibu-ibu jangan anggap ini sebagai kabar buruk, justru adalah kabar gembira. Oleh karena itu nanti kalau pulang, mas monggo oleh panjenengan badhe simah malih, monggo mas, monggo. Tapi giginya merapat. Monggo, ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya. Ada lagi? Kalau sudah cukup waktunya, ya silakan. Tolong panitia kasih tahu. Silakan mas. Kepada anak istrinya, ya. Kalau anak laki-laki, ya, kita sebagai laki-laki punya kewajiban memberi nafkah anak pertama, istri kedua, ya, atau istri yang pertama, anak yang kedua. Sebagaimana Hindun ketika mengeluhkan tentang pelitnya suaminya, Nabi bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambil, ya, dari uangnya Abu Sufyan
secukup untukmu dan anakmu. Nah, di sini istri, anak. Kemudian kalau sudah cukup anak istri, maka ibu. Kalau memang ibu kita, kaum laki-laki ya, kita sebagai laki-laki, ibu kita tidak cukup, untuk anak istri cukup, maka ibu. Kalau sudah ibu cukup, masih ada lebih, anak istri ibu cukup, bapaknya kurang, bapak. Ya. Kalau sudah cukup semua, kok masih punya adik perempuan, nggak mampu, belum punya suami, maka kita wajib masih nafkah. Ya. Kemudian adik laki-laki kalau belum kerja, kita wajib masih nafkah. Selama kita cukup. Kalau nggak cukup, hanya cukup anak istri ya, kita nggak punya kewajiban pada yang lain. Kalau berbicara sampai kapan, maka sampai kapanpun kita memberikan nafkah anak istri, kecuali anak perempuan yang sudah menikah, maka dia sudah menjadi tanggung jawab suami. Tapi telah bercerai, kembali, apalagi kembali pada pangkuan kita tetap masih nafkah selama kita mampu. Toh insya Allah kita sebagai ayah tidak mungkin tega, apalagi sudah ditinggal sama suaminya, suaminya nggak tanggung jawab, nggih, pun kadah menapa putra ya yuga sak monten katai 5 ditinggal suaminya begitu saja. Ya kita sebagai ayah nggak tega, sebagai ini cucu juga nggak tega. Tanpa harus ada kewajiban, pasti seorang kakek dia piye, Nduk, sabar. Ki bapak ono iki ya pasti itu. Sudah otomatis. Ya, otomatis. Ya, demikian. Kalau kita berbicara sampai kapan untuk perempuan, anak perempuan kalau sudah menikah, sudah jadi tanggung jawab dari suaminya. Allahu a'lam bishawab ya. Ada lagi? Silakan ya, silakan. Katakanlah hubungan terlarang itu banyak. Zina, iya. 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 Masalah zina memang berat. Sampai-sampai Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan dekati zina, apalagi berbuat. Dekati saja tidak boleh. Dan tutup semua celah saddan lidzari'ah yang mengarah kepada perbuatan zina. Termasuk berduaan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adi mahramin. Enggak boleh kalian berduaan dengan perempuan yang bukan mahram kecuali sama mahramnya. Kalau ingin berdua sama dia, ajak itu bapaknya si wanita ajak. Enggak mungkin bapaknya rela anaknya dipeluk, apalagi dicium, pasti ditabok sama bapaknya. Kamu jangan macam-macam ini. Belum ngasih apa-apa sudah mau berani begitu. Nah, itu. Makanya nih hikmahnya. Itu. Jadi kalau bapak-bapak ya ketamuan datang wonten dayo nggih lare nem lanang pengin panggih kali putri jenengan ya dampingi dia. Mau apa kamu? Duduk aja Pak lihat. Mau apa? Pasti dia malu pulang sendiri. Ya. Nah, kalau seperti itu harus bertobat memang ya, bertobat. Ya, bertobatnya karena itu juga terkait dengan eret manusia ya, eret. Apa irat? Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh, kehormatan. Orang Islam satu dan yang lainnya haram, darah, harta dan kehormatannya. Nah, itu sudah merusak kehormatan orang lain, maka dia harus tobat dengan cara minta ampun pada Allah dan minta maaf kepada yang bersangkutan ya, kepada keluarga wanita itu. Dan wanita itu juga sama, karena kalau orang berzina dirajam. Kalau zina muhson, bukan hanya laki-lakinya, tapi juga perempuan, ya. Dan kalau belum pernah kawin, masih lajang dua-duanya, dicambuk 100 kali dan dipisah selama 100 hari, ya.
Itu sebagai bentuk dari hukumannya. Maka di sini ketika terjadi yang namanya perzinahan, pada hakikatnya tidak hanya keluarga atau pihak wanita yang jadi korban, tapi juga laki-laki. Tapi kebanyakan memang yang jadi korban pihak perempuan. Ya. Sebab kalau tidak mesti yang perempuan saja dihukum. Ya, ini laki-laki juga dihukum, dicambuk, ya, atau dirajam. Seperti itu para jemaah. Maka tobatnya kalau yang penting, ya, ketika ketahuan zina, ada yang tahu tidak perlu dilaporkan, tapi apa? Hendaklah mohon ampun kepada Allah dengan bertobat, ya, taubatan nasuha, termasuk minta maaf kepada pihak keluarga. Demikian. Sudah ya, apa ya, baik, sampai di sini para jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, anak-anak kita dijadikan mereka anak yang soleh solehah, karena itu merupakan aset bagi sebuah keluarga. Perhatikan surat Ar-Ra'd ayat 23-24, Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak keturunan, anak cucu mereka, masuk surga bareng-bareng. Sampai malaikat pun masuk ke dalam surga dari setiap pintu yang ada dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian dengan sebab kalian dulu sabar di dunia, sabar taat menjalankan perintah, sabar meninggalkan maksiat dan dosa, sabar menghadapi takdir Allah. Kata malaikat, fani ma'ubaddar. Inilah tempat yang sangat enak, ya, ditujukan kepada siapa? Seorang bapak, seorang ibu, anak-anak, cucunya, semuanya. Dari mbah-mbah sampai ke cuci-cicitnya dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat di surga dan dapatkan ucapan selamat dari malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Bukankah ini yang kita harapkan? Mari sekarang kita sabar, ngopeni, lari-lari, ingkang jalur, ingkang estri, supados boten sampai kena pergaulan bebas yang sekarang itu di mana-mana banyak sekali, akhirnya dianggap hal yang biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya, dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.